kita konsep terkait materi, boleh agak turun lagi. Untuk materi ini, untuk materi peluang binomial itu dibagi jadi dua subbab, yaitu fungsi distribusi binomial dan nilai harapan distribusi binomial. Untuk fungsi distribusi binomial ada materi prasyaratnya, itu sifat, bentuk, dan operasi aljabar, sifat dan bentuk eksponensial, dan juga kaidah pencacahan meliputi permutasi dan kombinasi, karena nanti akan ada materi terkait jika diambil sekian, berapa kemungkinannya, dan seperti itu. Kemudian untuk subbab nilai harapan distribusi binomial, ada materi prasyaratnya itu peluang dan nilai harapan atau ekspektasi. Oke, kemudian selanjutnya untuk lampiran akan dijelaskan oleh Kak Bintang. Diklik, ya, ya, diklik. Nah, oh, sebentar. Ini. Ya. Oh, aksesnya nggak ada ya? Tunggu, tunggu. Ini apakah sama dengan link yang dikumpul di G Drive yang dibagikan ke saya? Sama Ibu. Sama, Bu. Saya bisa buka loh. Bintang mau jelasin bagian mana? Bentar, Ibu. Maksudnya biar saya bantu bukain gitu. Baik, jadi pertama-tama baik-baik. Jadi untuk lampiran pertama-tama bahas modul ajar dari kurikulum Merdeka dulu. Jadi dari sini apa pertama-tama ada identitas modul terlebih dahulu, seperti ada penyusun, terus instansinya di mana, terus berapa, tahun penyusunannya, mata pelajarannya, terus fasenya. Untuk fasenya itu fase F plus lalu kelas 12 ya. Karena ini materinya dari matematika tingkat lanjut. Untuk elemennya berupa analisis data dan peluang. Nah, untuk alokasi waktunya ini ada 3 jam apa 3 jumlah 3 jumlah pertemuan. Jadi 3 dikali empat Pelajaran. puluh lima menit. Jam pelajaran Kak Bintang, maaf. Iya, ya, maaf. Tiga untuk alokasi waktunya ini 3 jam pelajaran atau istilahnya 3 dikali 45 menit. Nah, untuk materinya sendiri, untuk pecahan materinya sendiri itu merupakan distribusi binomial. Nah, kompetisi awalnya itu jadi sebelum memahami apa konsep distribusi binomial, jadi mereka sudah memiliki pemahaman prasyarat berupa konsep-konsep dasar peluang, terus bagaimana cara apa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang, berkaitan dengan peluang dalam kejadian tunggal maupun majemuk secara sederhana. Terus peserta didik telah memahami dari konsep-konsep faktorial atau faktorial dan kombinasi faktorial dan kombinasi. Jadi peserta didiknya juga sudah memahami gitu ya dari apa istilah-istilah kaidah pencacahan gitu yang materinya nggak jauh dari distribusi binomial sebagai prasyarat. Terus peserta didik telah memahami konsep perubahan acak diskrit. Nah, untuk apa dari para siswanya untuk menerapkan pada profil pelajar Pancasila,
Melalui pahaman konsep distribusi binomial diharapkan dapat mengembangkan sikap inovatif dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah peluang, serta mampu mengambil keputusan yang berdasarkan data dan bukti untuk memahami serta menganalisis fenomena 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 sosial, ekonomi, ilmiah dengan integritas serta tanggung jawab. Sarana dan prasarananya ini dalam apa? Dalam proses pengajaran. Jadi ada bahan ajar yang udah pasti, papan tulis, LKPD, laptop dan proyektor, alat tulis, terus ponsel dan akses internet yang menjangkau apa pembelajaran atau yang mendukung pembelajaran, serta buku teks atau referensi pendukung dari guru ataupun siswanya. Jadi serta ini selain dari apa selain sarana dan prasarana yang sudah tertulis di sini, ada apa bahan-bahan dari alat peraga yang mendukung 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 pemahaman siswanya atau ketertarikan siswa terhadap materi ini. Nah, target peserta didik, jadi peserta didik reguler dan istimewa. Jadi peserta didiknya biasa gitu ya, nggak tipe peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk model dan metode pembelajarannya, jadi modelnya problem based learning karena ini apa analisis data dan peluang itu apa merupakan materinya itu merupakan pemecahan masalah. Jadi materinya itu mayoritas pemecahan masalah. Jadi menggunakan problem based learning. Jadi untuk metode, sedangkan untuk metodenya itu eksplorasi, ekspositori dan diskusi kelompok. Nah, capaian pembelajaran ini hampir sama dengan target dari peserta didik ya. Target peserta didik dalam konteks memahami materinya. Jadi pada akhir fase F plus ini dapat mengevaluasi hasil keputusan dengan menggunakan distribusi peluang binomial dengan menghitung nilai yang diharapkan. Mereka memahami perubahan acak diskrit dan fungsi peluang binomial serta menggunakannya dalam memodelkan data. Mereka dapat menginterpretasi parameter distribusi binomial secara statistik, menghitung nilai harapan distribusi binomial dan menggunakannya dalam memecahkan masalah. Ini terus ini ada tujuan pembelajaran. Ini jadi hampir-hampir sama ya dengan capaian tujuan. Jadi ini eh, jadi ringkasan dari capaian pembelajaran ini ya, jadi tujuan pembelajarannya. Jadi peserta didik itu dapat menginterpretasi parameter distribusi data binomial, dapat menghitung nilai harapan distribusi binomial, serta mencakup permasalahan yang berkaitan dengan distribusi binomial. Nah, untuk pemahaman bermaknanya bagaimana? Jadi peserta didik itu diharapkan itu nggak hanya sekadar menghafal rumusnya jadi tapi memahami konsep peluang binomial yang akan menjadi apa landasan dalam mempelajari topik statistika lebih lanjut, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pertimbangan pengambilan keputusan yang lebih baik dengan berdasarkan data. Nah, untuk pertanyaan semantik, nah, apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata peluang? Apa hasil yang mungkin jika kita melempar sebuah dadu? Lalu, apa hasil yang mungkin jika kita melempar sebuah koin? Jadi, seperti ini pertanyaan semantiknya. Lalu, untuk kegiatan pembelajaran, ini kegiatan dahuluannya, guru memberikan salam pembuka, kemudian menyapa dan menanyakan kabar peserta didik. Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa.
Ini guru mengecek kehadiran siswa, guru menyampaikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari, yaitu materi distribusi peluang binomial, serta menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini, dan seterusnya. Nah, ini terkait apa pendahuluan, jadi ini bahas sekilas saja karena keterbatasan waktu. Jadi untuk kegiatan inti, guru memberikan soal asesmen awal berupa uraian untuk dikerjakan oleh peserta didik yang melalui PowerPoint dan ajar. Peserta didik mengerjakan asesmen awal yang diberikan selama 10 menit. Lalu guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah mengerjakan asesmen awal. Jadi guru meninjau sekilas hasil asesmen awal. Kemudian bahas soal asesmen awal yang telah dikerjakan. Jadi intinya asesmen awal itu sangat penting ya bagi siswa sebagai apa prasyarat untuk masuki materi lanjutannya. Apakah materi sebelumnya materinya itu sudah benar-benar paham, apa masih paham apa konsepnya seperti apa, atau mungkin udah lupa atau bahkan hilang konsepnya, dia nggak bisa mengerjakan apa nggak bisa memecahkan masalahnya lagi, dia bingung bagaimana solusinya ya. Jadi ini jadi kegiatan intinya ini ya, dia berikan asesmen awal dulu untuk mengukur kemampuan apa siswa itu sampai mana sih dalam apa memahami materi prasyaratnya. Terus ini guru kemudian menjelaskan materi distribusi binomial dengan bantuan PowerPoint. Guru mendorong peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan. Lalu setelah pemaparan selesai, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Lalu ini untuk asesmen lagi untuk memberikan LKPD pada setiap kelompok. Lalu motivasi peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai untuk mendapatkan pemecahan masalah. Lalu ini dan seterusnya. Jadi untuk apa kegiatan inti akhir, jadi memberikan apa LKPD kepada siswa dengan mengerjakannya secara berkelompok. Untuk menutup, jadi guru memberikan apresiasi kepada peserta didik karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ini guru meminta perwakilan peserta didik untuk menyampaikan apa sih kesimpulan dari pembelajaran ini. Jadi terus mengapresiasi peserta didiknya dan menambahkan kesimpulan dari mereka. Lalu ini gurunya memberikan apa latihan tambahan untuk dikerjakan secara mandiri oleh peserta didik. Jadi peserta didiknya diminta untuk latihan secara mandiri juga gitu. Entah gurunya ngasih pekerjaan rumah atau mungkin dikerjakan saja gitu supaya mereka bisa matang konsepnya itu seperti apa sih peluang dari apa distribusi binomial itu, bagaimana cara menyelesaikannya, jadi nggak gampang hilang seperti itu ya konsepnya. Dan lalu untuk refleksi jadi seperti ini, apakah peserta didik dapat memahami konsep dasar distribusi binomial setelah pembelajaran? Lalu apakah saya sudah menjelaskan konsep percakapan binomial dengan cukup jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik? Jadi dan seterusnya. Nah, ini untuk refleksi guru ya. Jadi, nah untuk refleksi peserta didik dari apa siswanya ya. Apakah saya memahami konsep dasar distribusi binomial, rumus dan aplikasinya? Terus apakah dalam apa pembelajarannya masih ada yang kesulitan gitu dalam memahami langkah-langkah perhitungan distribusi binomial? Terus bila iya, bagaimana bagian mana yang paling sulit? Terus apakah dapat menghubungkan materi juga dengan distribusi binomial dengan contoh kehidupan nyata atau situasi praktis? Jadi seperti ini untuk apa? Refleksi dari siswanya, asesmen dan penilaiannya, soal uraian asesmen awal, penilaian proses selama kegiatan pembelajaran, dan tertulis.
Lalu nanti untuk pengayaan dan remedial nanti akan disampaikan oleh rekan lain. Jadi di sini skip saja ya. Nah, jadi nanti untuk siswa untuk di akhir pembelajaran itu nanti ada remedial dan pengayaan. Untuk remedial bagi peserta didik yang belum memenuhi capaian pembelajaran, untuk pengayaan sebagai apresiasi apresiasi yang nilainya melampaui interval kata-kata gitu, yang sudah benar-benar memahami konsep materinya, sudah mencapai capaian pembelajarannya. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan lain. Kemudian nih bahan ajak Bintang, ya. bahan aja sama saya. Oke. Eh, Lalu untuk bahan ajak disampaikan oleh rekan lain yaitu Didan Musyafa. Kepada Dane dipersilahkan. Oke, kita lanjut ke bahan ajar ya. Jadi untuk bahan ajar ini, eh, yang pertama ada asesmen awal. Jadi ada pertama siswa itu mengerjakan sekitar 3 soal. Yang pertama itu berkaitan dengan faktorial. Boleh scroll ke bawah? Ya, tolong. Ya, sip. Nah, ini soal pertama itu tentang faktorial. Yang kedua itu mengenai kombinasi. Dan yang ketiga adalah peluang yang sederhana. Nah, jadi siswa itu kan harus punya basic skill 3 ini nih, terutama untuk memasuki konsep binomial. Jadi asesmen awalnya adalah tentang itu, tetapi di sini bedanya asesmennya berbentuk uraian. Jadi kita juga tidak hanya melihat apakah siswa hanya bisa sekedar menjawab atau tidak, tetapi juga bisa menguraikan jawabannya dengan benar atau tidak gitu. Nah, boleh scroll ke bawah lagi? Nah, jadi sesuai di langkah-langkah tadi, nah siswa itu diberi waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan asesmen awal ini. Nah, kemudian siswa akan guru akan memberikan nih jawaban dari asesmen awal, dibahas sedikit gitu sekilas. Scroll lagi ke bawah bintang. Nah, oke. Nah, ini jawabannya. Jadi nanti guru itu membahas tetapi hanya sekilas saja. Gitu. Nah, tujuan asesmen awal ini untuk memastikan apakah siswa itu bisa memahami, sudah siap untuk masuk ke materi binomial atau belum. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk materinya tidak perlu dibahas ya, langsung ke bawah aja. Jadi ini diambil dari buku. Pertama mengenalkan tokohnya yaitu Bernoulli yang pertama kali memperkenalkan konsep binomial ini. Kemudian konsep peluang, jadi mengingat kembali konsep-konsep dasarnya. Nah, ini yang masuk ke tadi soal di assessment awal. Seperti itu, di recall kembali. Kemudian next. Nah, ini tentang fungsi distribusi binomial. Kemudian next lagi. Nah, jadi pada PowerPoint ini, bahan ajar ini memang cenderungnya ke contoh soal. Jadi bagaimana siswa itu dapat menerapkan konsep binomial ini dalam kehidupan sehari-hari. Makanya cenderung ke contoh soal. Oke, next. Ini juga contoh soal. Jadi ada soal, kemudian bawahnya adalah pembahasannya. Next. Langsung di scroll aja terus. Ini juga sama, contoh soal bisa dilihat sendiri. Nah, ini kemudian tentang nilai harapan distribusi binomial, ada konsepnya juga. Ini asalnya dari buku Kemdikbud. Next. Oke, next. Terus. Di scroll terus saja. Ya, ini juga contoh soal. Nah, latihan soal ini kemudian akan berfungsi sebagai assessment. Karena ini kan masih satu subbab ya, bukan satu bab penuh. Jadi untuk assessmentnya itu berupa penugasan saja. Jadi belum sampai ke ulangan harian seperti itu. Nah, jadi ujian harian, penilaian harian.
Nah, jadi hanya berupa apa namanya penugasan saja. Nah, bagaimana siswa kemudian bisa mengerjakan ini sebagai latihan di rumah. Nah, kemudian nanti atau mungkin bisa jika waktunya masih keburu bisa dikerjakan dulu secara mandiri di sekolah. Kemudian latihan soal ini akan apa namanya dijadikan bagian dari asesmen. Nah, ketika nantinya siswa apa namanya dapat mengerjakan dengan baik dengan cara yang lengkap, lancar gitu ya, maka akan diberikan pengayaan. Jadi dengan soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. Tetapi kalau apa namanya belum bisa mengerjakan secara maksimal, maka akan diberikan remedial, entah itu mengerjakan soalnya secara diulang tetapi apa namanya dengan terbimbing, atau diberikan soal dengan tingkat kesulitan lebih rendah. Scroll lagi ke bawah bintang. Ya, oke. Nah, baik, boleh lanjut ke dokumen berikutnya, LKPD. Oke, untuk LKPD masih saya. Jadi ini adalah LKPD. Nah, ya ini karena problem based learning, jadi kita cenderung ke pembahasan soal-soal cerita mengenai binomial. Next, ayo di scroll ke bawah. Nah, ini kasus-kasusnya. Jadi bagaimana siswa kemudian dapat menyelesaikan soal-soal tersebut secara berkelompok. Seperti itu. Oke, next boleh kembali ke PowerPoint-nya. Oke, karena remedial dan pengayaan sudah dibahas tadi, ini adalah soalnya tadi sudah dituliskan pada modul ajar ya. Dan sudah dijelaskan juga bagaimana konsepnya, konsep dari remedial dan pengayaan itu sendiri. Nah, jadi untuk remedial tadi adalah soal dengan tingkat kesulitan lebih mudah ya. Dan sedangkan pengayaan ini lebih sulit. Seperti itu. Oke. Berikut ada sumber rujukan yang kami gunakan untuk membahas masalah ini, peluang binomial. Baik, terima kasih. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Atau dari Ibu Buani? Dari mahasiswa dulu. Oh, baik. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Oh ya, silakan Kak Farika Azara ya. Boleh disampaikan pertanyaannya. Kak Farika? Iya, jadi izin nanya, buat materi peluang binomial yang kalian sampaikan tadi, itu gimana cara kalian buat ngajarinnya itu secara konseptual dan nggak terpaku sama hafalan rumus aja gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya izin kami simpan terlebih dahulu. Berikutnya yang resen Kak Koryasi Samaria. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar materi peluang binomial ini tersampaikan tanpa membuat anak merasa matematika itu sulit seperti stigma di awal tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Ibu kami mohon izin waktu sebentar untuk berdiskusi ya. Pertama tadi dari siapa? Yang pertama dari Kak Farika, Ibu. Yang kedua Farika. dari Kak Kori. Farika tadi nanya apa?
Pertanyaannya gimana menerangkan peluang binomial ini secara konseptual? Kurang lebih seperti itu. Eh, Betul tidak ya Kak Farika? Iya, jadi nggak terpaku sama rumus tuh kira-kira eh, pembelajarannya dari kalian itu gimana? Oke, biar nggak terpaku sama. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, ada nggak? Tadi sepertinya Kori Raisen ya? Kori udah barusan. Oh, oh dua, baru dua tadi. Apakah ada lagi, teman-teman? Sepertinya tidak ada, Bu. Bagaimana, Bu? Jawab. Oh, dijawab aja dulu. Baik, izin diskusi dulu ya, Bu. Mohon beri waktu sebentar. Ya. Oke, mungkin saya izin jawab pertanyaan yang Kak Farika dulu ya. Jadi kan pertanyaannya gimana sih cara agar pembelajarannya tuh si anak ini nggak terpaku sama rumus gitu. Yang pertama kita menekankan sama konsep ya, terutama sama si peluang binomial ini. Kalau di bayangan saya tuh bisa menggunakan barang nyatanya gitu, misalkan koin atau dadu. Yang paling gampang pakai koin sih, kan koin tuh ada sisi angka sama sisi gambar ya. Jadi kita bisa tuh misalkan kita kasih penjelasan dulu kayak misalkan koin ini kemungkinannya kalau saya bapak lempar munculnya hanya ada dua kan, angka dan gambar gitu. Terus kalau misalkan Bapak lempar sekian kali itu dan munculnya sekian kali berarti apa dan dikaitkan dengan konsep materi si peluang binomialnya itu tadi. Jadi kurang lebih gitu sih Kak Farika dengan mengkaitkannya dengan situasi nyata atau situasi yang bisa ditemui sehari-hari. Mungkin nanti kalau mau lebih kompleksnya sekarang kan sudah pada zamannya nge-game ya, ada sistem gacha atau sistem undian gitu dalam game. Itu bisa juga tuh dikaitin ke situ kayak gitu-gitu. Apakah mungkin ada feedback dari Kak Farikanya? Iya, sudah cukup guys. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Kori, tadi pertanyaan itu bagaimana caranya agar materi peluang binomial ini tersampaikan gitu ya tanpa membuat anak merasa matematika itu sulit seperti stigma di awal. Nah, dari dari apa ini dari eh, hasil analisis kesulitan siswa. Jadi solusi yang terbaik pasti melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi eh, jadi melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan itu gak hanya mengajar dengan PPT saja, nggak nggak membuat siswanya itu merasa bosan mengikuti pelajaran. Materi ini siswa bilang materi ini bosen nggak suka. Jadi gurunya itu mencari solusi yang terbaik. Gimana nih sekarang kan media pembelajaran kan gak hanya dari PPT saja, banyak dari aplikasi-aplikasi teknologi seperti menggunakan apa menggunakan aplikasi yang menarik, terus bahan-bahan peraga bahan-bahan peraga yang mendukung siswanya itu menjadi tertarik untuk lebih giat belajar, terus memberikan motivasi siswanya eh, agar materi ini kalau paham konsepnya ya nggak akan merasa kesulitan. Jadi
Seperti itu sih solusi yang terbaik dari saya supaya eh, intinya itu siswanya nggak bilang matematika itu sulit, bilang matematika itu nggak menyenangkan, bosen. Jadi seperti itu sih pertanyaan dari saya. Dari Kori, apakah jawaban dari saya sudah cukup jelas atau masih ada yang perlu ditambah? Sudah cukup jelas, Bintang. Terima kasih. Baik. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Tidak ada sepertinya ya. Tidak ada, Bu. Oke, dari saya coba buka modulnya Bintang. Modul ajar, Mm-mm. ya. Nah, Ya. Saya sebenarnya udah sering komen ya tentang ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini saya lihat kelompok 13 itu ngambil modelnya adalah PBL ya. iya, PBL. Oke, artinya kalau ada model kan berarti ada sintaksnya ya. Nah, dan sintaks tersebut harusnya tergambar pada kegiatan inti. Coba buka kegiatan intinya Bintang. Oke. Nah, coba kelompok 13 sintaks dari PBL itu apa saja yang sudah diterapkan di kegiatan intinya ini. Boleh scroll ke kegiatan inti Bintang? Nah, oke. Izin menjawab, Bu. Ini seharusnya sintaksnya memang menyelesaikan permasalahan, karena kan problem based learning itu basicnya memang apa namanya, pembelajaran berbasis masalah kan. Nah, permasalahannya seharusnya ada di LKPD sih, Bu. Oke. Tetapi memang permasalahannya itu belum langsung terkait ke kehidupan sehari-hari. Jadi bukan langsung di kelas di tempat gitu. Itu yang kurang memang. Kan, jadi maksud saya begini nih, sintak itu kan tahapan-tahapan dari PBL ya. Seingat saya tuh yang pertama tuh mengorientasikan siswa terhadap masalah. Berarti kan di awal-awal tuh ada masalah. Harusnya di kegiatan intinya itu dijelaskan nih bahwa guru apa namanya mengarahkan atau mengorientasikan siswa terhadap masalah. Nah, ada nggak yang seperti itu di kegiatan intinya? Nah, belum ada kan? Kalau mengorientasikan terhadap masalah belum. Masalah yang akan dibahas ya, Bu, Nah, maksudnya. iya betul. Jadi maksud saya itu Oh, baik. tahapan-tahapan dari PBL itu harus tergambar di kegiatan inti nih. Nah, kemudian yang kedua tuh sintaks dari PBL apa? Coba kelompok 13. Apa tahapan dari Kalau PBL? izin menjawab ya Ibu, Mm-mm. mungkin satu tahapan-tahapan dari PBL itu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, Oke, membimbing penyelidikan, mengorganisasi yang mana? Mengorganisasi berarti ada nggak? Udah masuk belum ke sini nih? mengorganisasi. Di poin 8 Ibu, yang membentuk Iya. kelompok itu. Baik, ini nomor 8 sudah ada ya. Nah, artinya nanti di kegiatan inti ini tambahkan tuh mengorientasikan masalah terlebih dahulu. Nah, orientasi masalahnya tadi belum kelihatan di sini ya. Kemudian yang kedua mengorganisasi, yang ketiga apa lagi Galuh? Gayuh. Eh, yang ketiga itu menyajikan hasil ya. Belum masuk itu. Me- Melakukan penyelidikan atau mengarahkan siswanya untuk melakukan penyelidikan. Oke, jadi guru membimbing siswa untuk supaya siswa melakukan penyelidikan individual ataupun berkelompok ya. Nah, karena ini kegiatannya dilakukan berkelompok, berarti kegiatan yang dibimbing itu adalah kegiatan dalam kelompok.
Kemudian Yang terakhir penyajian hasil. penyajian hasil. Nah, kalau ini apa nih? Yang terakhirnya yang nomor ada tidak penyajian hasil diskusinya? Jadi Ibu yang Papa poin 13 dan 14. Jadi peserta didik yang lain itu dan peserta didik yang lain dan guru berikan tanggapan apakah jawabannya sudah tepat, apakah pemecahan masalah dalam penyelesaian soal itu sudah benar dengan menuliskan konteks. Kan itu kan mengerjakan LKPD soal cerita. Nah, soal cerita itu kan ditulis dengan diketahui, ditanya dan penyelesaian. Jadi kadang-kadang siswa kalau ngerjain sudah langsung rumus saja tanpa baca soalnya, tanpa memahami kata kunci dari soal tersebut, sehingga butuh pendapat dari teman atau gurunya. Jadi nanti bisa saling mengoreksi atau saling membenarkan supaya siswa benar-benar paham konsepnya, mengerjakan soalnya, tidak mengerjakan soalnya tuh nggak hanya sekedar selesai dan benar saja, tapi nggak paham di mana langkahnya. Jadi jadi ini inti dari poin 13 dan 14. Jadi seperti ini. Ya, kalau itu baru menyajikan, kemudian memberikan tanggapan. Jadi tahapan yang keempat itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil yang sudah didiskusikan tadi itu. Jadi memang ada presentasi dari siswa. Nah, itu tahapan keempat dari PBL. Harusnya di situ tuh ada penyajian dari siswa dulu mengenai hasil yang sudah diperoleh dari kelompok. Nah, itu baru setelah itu ini nih peserta didik yang lain memberikan tanggapan dan juga guru ya. Nah, harus ada tahapan yang itu kelompok. Nah, oke, Ya, bisa Bu. dipahami kelompok 13. Kemudian yang terakhir apa, Gayu? Menyajikan hasil nggak, bukan Ibu? Tadi udah. Sudah dievaluasi, Bu, kalau sudah disajikan hasilnya. Oke, dievaluasi dari ini ya, mengevaluasi proses pemecahan masalah yang dilakukan selama diskusi tadi. Itu yang terakhir. Nah, jadi supaya kelihatan tuh PBL-nya, ini tuh harus ada semua tuh sintaksnya di sini. Nah, soalnya kalau dari yang saya baca nih, ini tahapan PBL-nya ada yang tidak masuk ke sini. Jadi makanya saya bertanya-tanya tadi, ini PBL apa bukan gitu ya. Jadi intinya tadi itu harus ada orientasi masalah, kemudian mengorganisasi siswa, lalu yang ketiga apa? Melakukan Melakukan penyelidikan ya. penyelidikan. Oke, artinya ada diskusi dalam kelompok, kemudian baru memberikan tanggapan, kemudian baru mempresentasikan dan memberikan tanggapan, lalu berikutnya melakukan evaluasi. Nah, itu harus ada semua tuh di sini tahapannya. Nanti ditambahkan ya kelompok ini kelompok 13. Nah, lalu berikutnya asesmen. Tadi ada 3 macam asesmen ya, saya lihat. Ada Nah, asesmen awal, formatif, sama asesmen atau lagi apa? LKPD. Bukan, asesmennya. Sumatif. Sumatif. Coba lihat di modulnya tadi udah. Masih di modul ajar, di bawahnya bintang. Nah, tuh Nah, ya itu. ada sumatif. Nah, jadi Eh, gini, yang barusan. atas. Ya, atas. Lagi. Atas lagi. Nah, oke. Jadi asesmennya berupa asesmen awal ya. Asesmen awal tadi ada di KPD. PPT bahan ajar, Bu. PPT mana aja, oke. Kemudian eh, asesmen formatifnya, penilaian proses apa yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran? Melalui diskusi kelompok itu, Bu, LKPD. Penyelesaian Ada LKPD. ada ininya bentuk instrumennya. Nah, instrumen penilaiannya belum ada. Oke, kemudian yang sumatif, sumatif kan secara menyeluruh nih ya harusnya. Setelah mereka belajar semuanya ada nggak instrumennya?
Di bagian akhir bahan ajar tadi, PPT bahan ajar, yang saya bilang sebagai penugasan. Baik, saya tambahkan ya untuk kelompok ini. Kalau asesmen itu termasuk pada lampiran di modul ajar. Jadi kalau mau bikin, misalnya ini kan ada asesmen penilaian ya. Semua yang dibuat di sini sebenarnya lampirannya ada di modul ajar. Terus setiap instrumen untuk asesmen yang kita buat itu harus ada rubrik penilaiannya. Kalau tidak ada, gimana caranya kita menilai apa yang ada di ya apa yang dijawab oleh siswa atau proses apa yang dilakukan oleh siswa selama kegiatan pembelajaran kita nggak bisa nilai kalau nggak ada rubriknya. Misalnya mau lihat sikap atau misalnya hasil belajar ya, oke lah sudah ada instrumennya tadi di awal bahan ajar itu, tapi bagaimana cara menilai bahan ajar tersebut, menilai instrumen tersebut dari hasil jawaban siswa, kita nggak bisa karena nggak ada indikatornya, nggak ada rubriknya. Nah, gitu. Jadi setiap asesmen itu ada instrumennya, setiap instrumen itu ada rubriknya. Rubriknya itu harusnya rubrik dan instrumennya harusnya dilampirkan di modul ajar juga. Ya, di modul ajar di bagian lampirannya. Nah, kemudian untuk bahan ajar itu sebenarnya kan cakupannya luas ya. Bisa berupa PPT, bisa berupa modul, bisa berupa buku ajar, kemudian buku teks, dan yang lainnya yang bisa berguna untuk proses pembelajaran. Nah, kalau bahan ajar yang dibuat oleh kelompok 13 ini, itu jenisnya apa tuh? PowerPoint itu. Apa? PowerPoint. Suaranya PowerPoint, kecil sekali. PowerPoint. PowerPoint. Oke. Jadi bahan ajar itu ciri khasnya dia punya ini ya, ada tujuan pembelajarannya, kemudian nanti dalam bahan ajar juga ada materinya. Karena kalian di kelompok 13 ini menggunakan PBL, harusnya semua bahan ajar ataupun termasuk LKPD ya, itu harus terintegrasi juga dengan yang namanya PBL tadi. Jadi misalnya PBL tadi sintaksnya ada beberapa tuh, ada 5 ya. Nah, itu mengorientasikan masalah berarti nanti yang dipaparkan. Oke lah kalau yang bagian itu sudah tadi ya, berarti yang dikemukakan tuh ada masalah-masalahnya lebih dulu, kemudian barulah masuk ke contoh-contoh soalnya. Oke, itu sudah. Apalagi ya? Untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman ini tadi udah kejawab semua ya. Sudah, Bu. Udah, Ibu. Ya, Ibu. Inovasinya apa yang digunakan di sini? Kenapa, Bu? Maaf. Inovasi dari, kan tadi ada inovasi kalau nggak salah di PPT-nya. Inovasi apa yang dikemukakan oleh kelompok ini? Di PPT presentasi bintang. Yang di solusi. Iya. Kan ada inovasi itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan berdasarkan. Nah ini, yang mana tadi tuh? Tadi di solusi bintang. Nah, op, 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 op. Slide 5. Ah, Oh, oke. Kalau yang berbasis teknologi tidak ada ya? Belum sih. belum, Bu. Baik, dari saya cukup. Untuk yang lain ada yang mau bertanya, silakan nanti tolong diperbaiki ya apa yang kurang tadi kelompok 13. Sintaksnya yang pertama tadi harus terlihat pada kegiatan inti. Setiap asesmen harus ada instrumen, setiap instrumen harus ada rubriknya. Rubrik dan instrumen itu harus ada di modul ajarnya. Nah, satu lagi, coba buka di PPT yang ada apa peta konsep itu di PPT ya? Iya, di atas. Eh, di atas apa bawah ya? Coba scroll bawah bintang. Ah, itu. Iya. Apa bedanya kompetensi awal sama materi prasyarat? Kenapa kompetensi awalnya tidak dimasukkan sebagai materi prasyarat yang harus diketahui oleh siswa di sini nih? Ada beberapa kalau tidak salah tadi yang nggak masuk ke sini nih. Coba deh cek materi prasyaratnya. Sorry, kompetensi Oh, awalnya. oh ya ya, yang di modul ajar ya, yang di kompetensi awal itu. Ya, ya, di modul ajar ya, kompetensi awal.
Ada beberapa tuh yang nggak masuk Oh, ke sini. Harusnya kan. sebenarnya sebenarnya sama tapi belum apa namanya? Ada perubahan di sini. Ternyata di PPT-nya belum keganti. Yang benar di modul ajar. Jadi harusnya Bintang tolong scroll lagi di peta konsep. Nah, cukup di situ. Scroll lagi ke bawah sedikit aja, pakai panah, pakai keyboard. Nah, cukup. Nah, jadi sebenarnya yang harusnya ada itu adalah eh, peluang, kemudian kaidah pencacahan yang meliputi terutama kombinasi dan faktorial. Ya. Jadi yang ada di kompetensi dasar tersebut harusnya masuk juga sebagai materi prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa di sini ya. Iya, Bu. Ada perubahan soalnya. Oke. Nah, itu perbaikan-perbaikan yang tadi silakan nanti direvisi PPT dan modulnya. Baik. Oke. Untuk kelompok 13 saya pikir cukup. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita masuk ke kelompok berikutnya. Kelompok 14 sudah siap? Ditutup dulu, Zidan. Siapa tadi ininya moderatornya? Baik, mungkin izin menutup ya Ibu atas masukannya dari Ibu Ani Kecil dan juga suaranya, Gayu. cek-cek. Apakah sudah terdengar Ibu? Udah. Baik, saya izin menutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani dan teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 14. Baik, Ibu izin share screen ya, Bu. Udah hadir semua anggota kelompoknya? Saya dengan Siti Fadila, Bu. Cuma berdua ya? Iya, Ibu. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ani dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 14 akan memaparkan hasil diskusi rancangan pembelajaran analisis data dan peluang dengan materi distribusi peluang kelas 10 fase F. Kami di sini ada saya sendiri, Koreasi Samaria dan Siti Fadilah Handayani. Pembahasan hari ini yaitu ada 6 topik pembahasan. Yang pertama ada analisis kesulitan, dan kedua ada solusi, ketiga ada peta konsep, yang keempat ada modul ajar, yang kelima ada LKPD dan asesmen sumatif, dan terakhir ada pengayaan dan remedial. Analisis kesulitan peserta didik yang telah kami temukan yaitu ada 4 jurnal. Yang pertama ada dari jurnal M. Zainuddin dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berisikan kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan soal materi peluang ialah satu, kesalahan yang berhubungan dengan konsep kombinasi, diantaranya kesalahan dalam menggunakan dan menerapkan rumus. Yang kedua, kesalahan dalam menentukan nilai kombinasi. Yang ketiga, kesalahan dalam menghitung. Dan jurnal kedua yaitu Fitri A dan Abadi AM pada tahun yang sama, yaitu kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada materi peluang, yaitu kesulitan memahami masalah atau comprehension error sebanyak 64,1%, dilanjut kesulitan melakukan transformasi atau transformation error sebanyak 71,1%, dan kesulitan keterampilan proses atau processing skill error sebanyak 89,4%, dan yang terakhir ada kesulitan menarik kesimpulan atau encoding error sebanyak 94%.
Di jurnal ketiga yaitu Sania W dan Aliani F pada tahun yang sama juga, kami menemukan kesulitan belajar siswa dalam pemecahan masalah matematis pada materi peluang, yaitu terdapat pada indikator merencanakan penyelesaian atau devising a plan, di mana siswa tidak mampu untuk merumuskan masalah matematis atau menyusun model matematis pada soal peluang yang diberikan. Dan pada jurnal terakhir yaitu Tanzima dan Sutrianti D pada tahun 2003, kami menemukan kesalahan untuk masing-masing tipe kesalahan, yakni yang pertama kesalahan membaca soal sebesar 21,90%, yang kedua kesalahan memahami masalah sebesar 23,80%, yang ketiga kesalahan transformasi sebesar 55,95%, yang keempat kesalahan keterampilan proses sebesar 53,57%, dan yang terakhir ada kesalahan penulisan jawaban akhir sebesar 67,85%. Maka dari analisis yang sudah kami buat, kami menyimpulkan bahwa kesalahan siswa itu banyak terdapat di koneksi matematis. Dengan itu kami menemukan solusi, yaitu menggunakan model cooperative learning untuk pembelajaran distribusi peluang, di mana pembelajaran cooperative learning mendorong siswa untuk bekerja sama dan saling mengajarkan konsep yang berbeda sehingga memperkuat koneksi antar konsep melalui diskusi kelompok. Dan yang kedua yaitu kita menggunakan discovery learning, di mana discovery learning ini mendorong siswa untuk menemukan sendiri hubungan antara berbagai konsep matematika, termasuk konsep dalam distribusi peluang. Selanjutnya ada peta konsep, yang dimana kita sudah membuat materi prasyarat yang sudah harus dikuasai oleh peserta didik sebelum memasuki materi inti, yaitu distribusi peluang, yang dimana peserta didik itu sudah harus menguasai elemen konten bilangan dan analisis data peluang yang berisikan bab bilangan rasional dan bilangan berpangkat, serta peluang, frekuensi harapan, serta pemilihan sampel. Maka dari itu, setelah peserta didik sudah menguasai materi tersebut, maka peserta didik dapat lanjut ke distribusi peluang, dan yang akan distribusi peluang ini akan merujuk ke pembelajaran subbab berikutnya, yaitu mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Selanjutnya ada modul ajar. Yang pertama dari modul ajar yaitu ada informasi umum, identitas modul, penyusun, koreksi Samaria, dan Siti Fadilah Handayani dengan instansi SMA Negeri, tahun penyusun 2024, jenjang sekolah SMA, mata pelajaran matematika, fase E, kelas 10, elemen analisis data dan peluang dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran 3 kali 45 menit dengan materi ajar distribusi peluang. Yang selanjutnya ada kompetensi awal. Yang pertama, materi peserta didik dapat memahami operasi pada pecahan dan desimal, dan yang kedua peserta didik dapat menguasai konsep dasar peluang. Yang selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada bernalar kritis, di mana peserta didik akan mengembangkan kemampuan analisisnya terhadap permasalahan di sekitar dengan materi yang dipelajari. Yang kedua ada mandiri, di mana peserta didik akan terlibat langsung dalam pembelajaran aktif, baik dalam proses pembelajaran maupun asesmen, sehingga tumbuh dan berkembang kemandiriannya. Yang terakhir ada gotong royong, di mana peserta didik akan berkolaborasi dengan teman satu kelompok dalam menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang disajikan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana yang digunakan, yaitu yang pertama ada papan tulis, yang kedua lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang ketiga alat tulis, yang keempat handphone. Dan di sini ada target peserta didik yang telah kami buat, yaitu yang pertama peserta didik GB, yang kedua peserta didik regular atau tipikal, yang ketiga peserta didik dengan hambatan belajar. Selanjutnya ada model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama model pembelajaran tatap muka, yang kedua model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, yang ketiga ada model pembelajaran penemuan atau discovery learning, yang keempat yaitu metode diskusi kelompok. Dan yang terakhir pendekatan yang kami gunakan yaitu pendekatan saintifik.
Ya, Kori sudah selesai. Belum Ibu, akan dilanjutkan dengan Siti Fadilah. Silakan diteruskan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ibu, mohon maaf, saya di laptop saya kamera dan suaranya sepertinya tidak nongol, jadi saya masuk ke device Kori, Ibu. Ya, tidak apa-apa. Silakan diteruskan. Baik, Ibu. Untuk kompetensi intinya, capaian pembelajarannya itu di akhir fase peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk. Lalu, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan ruang sampel kejadian majemuk, dan yang kedua, peserta didik dapat membuat distribusi peluang kejadian. Untuk pemahaman bermaknanya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan mampu memahami dan bernalar mengenai peluang dan probabilitas, mempresentasikan ruang sampel untuk kejadian majemuk dengan tabel, dan menyatakan dalam bentuk tabel distribusi peluang untuk memahami hasil serupa atau tidaknya setiap hasil dalam percobaan peluang. Pertanyaan pemantiknya, yang pertama ada berapa kemungkinan hasil melempar sebuah dadu normal, yaitu 6 sisi. Yang kedua, berapa peluang mendapatkan angka 1 dan melempar sebuah dadu. Yang ketiga, berapa peluang mendapatkan angka 7. Yang keempat, berapa peluang mendapatkan salah satu angka dari 1 sampai 6. Dan yang terakhir, berapa peluang mendapatkan angka ganjil, angka genap, dan bilangan prima. Kegiatan pembelajarannya, untuk tahapan kegiatan pada kegiatan pendahuluan, ya dialokasi waktu kan 15 menit. Yang pertama, pendidik mengucapkan salam, pendidik meminta peserta didik untuk memimpin doa, pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sembari menanya kabar sesuai absen, pendidik dan peserta didik membahas tentang kesepakatan selama pelajaran dilakukan, dan yang kelima, pendidik mengawali dengan menanyakan pertanyaan pemantik, yaitu seperti yang sudah tadi disebutkan pertanyaan pemantiknya, dan masuk ke kegiatan inti dengan alokasi waktunya 105 menit. Untuk kita alokasikan 105 menit, Ibu. Dan untuk kegiatan penutupnya dialokasikan 15 menit, di mana kan tadi kegiatan intinya ada kita dikasih LKPD, asesmen awal berupa LKPD dan asesmen akhirnya berupa asesmen sumatif. Nah, nanti di kegiatan penutupnya LKPD dan latihan soal sumatifnya minta dikumpulkan, terus nanti peserta didik bertanya kepada pendidik terkait hal yang belum dipahami. Pendidik membimbing peserta didik dalam melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran. Keempat, pendidik memberi panduan terkait materi berikutnya yang akan dipelajari. Dan 5, pendidik meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Dan yang terakhir, pendidik menutup pertemuan dan memberi salam. Untuk refleksinya di sini yang pertama, apa hal utama yang kamu pelajari hari ini pada materi ini? Yang kedua, bagaimana cara kamu menyelesaikan soal yang menurutmu paling susah? Apakah ada strategi yang bisa kamu kembangkan? Yang ketiga, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi selama proses diskusi kelompok? Bagaimana cara kamu mengatasinya? Bagaimana kamu bisa menerapkan konsep yang dipelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang kelima, apa yang bisa kamu lakukan untuk lebih memahami materi yang belum kamu kuasai dengan baik? Untuk refleksi gurunya, apakah metode pembelajaran yang saya gunakan sudah efektif untuk membantu peserta didik memahami materi hari ini? Yang kedua, bagaimana saya dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pelajaran? Apakah semua peserta didik sudah terlihat aktif? Yang ketiga, apakah tujuan pembelajaran yang telah saya rancang tercapai dengan baik? Jika belum, apa yang perlu diperbaiki? Yang keempat, apakah waktu yang saya alokasikan untuk setiap kegiatan sudah cukup? Atau apakah ada yang perlu disesuaikan? Yang kelima, bagaimana saya bisa lebih mendukung peserta didik yang kesulitan memahami materi tanpa menghambat lainnya? Untuk asesmennya, di sini ada asesmen awal berupa LKPD.
LKPD. Di sini LKPD-nya dalam percobaan pelemparan dua buah dadu yang memiliki dua warna berbeda, satu merah, satu putih, lengkapilah tabel berikut untuk menunjukkan semua kemungkinan hasil melemparkan sekali kedua dadu tersebut. Nanti jadi ditampilkan di sini ada tabelnya, disuruh melengkapi. Lalu untuk selanjutnya ada pertanyaan, apa arti 3,2? Apakah berbeda dengan 2,3? Kalau berbeda itu mengapa? Lalu untuk yang kedua, apakah semua hasil sama kemungkinannya? Jika kedua dadu memiliki warna yang sama, apakah hasil kemungkinannya tetap sama? Dan coba jelaskan. Untuk yang terakhir, apakah semua hasil sama kemungkinannya? Jika kedua dadu memiliki warna yang sama, apakah hasil kemungkinannya tetap sama? Coba jelaskan. Nah, untuk asesmen akhirnya itu berupa soal latihan asesmen sumatif, Ibu. Nanti di sumatif itu kita dibagi, kalau yang mungkin nilainya di bawah rata-rata kita akan kasih soal remedial, kalau di atas rata-rata kita kasih pengayaan, Ibu. Yang pengayaan itu, nah untuk bahan bacaannya kita cuma pakai buku paket matematika kelas 10. Dan untuk referensinya juga pakai buku paket, Ibu. Ini lampirannya LKPD, soal latihan asesmen sumatif, pengayaan, dan remedial. Baik. Terima kasih, Bu. Sudah. Apakah ada yang bertanya? Silakan, Mas. Di sini udah terlihat Anissa, Meita, Fariha, dan Inayah. Mungkin bisa dimulai dari Anissa. Sebelumnya suara aku kedengaran nggak ya? Kedengaran, Anissa? Oke, izin tanya, menurut kelompok Fari sama Siti Badila, gimana sih mengatasi kesulitan peserta didik dalam cooperative learning ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya boleh Meita dulu. Ya, jadi mau nanya, jadi kan inti dari discovering learning yaitu untuk mendorong peserta didik menemukan konsepnya sendiri. Apa peran pendidik dalam model pembelajaran ini? Baik, terima kasih Meita. Untuk selanjutnya Fariha boleh. Izin nanya, tadi kan kalian pakai model pembelajarannya itu discovery learning ya. Nah itu menurut kalian kenapa discovery learning ini efektif buat mahamin tentang distribusi peluang? Baik, terima kasih Fariha. Selanjutnya Inayah. Baik, tadi juga disebutin kan sama model pembelajaran cooperative learning. Nah, itu boleh nggak kalian jelasin lagi gimana sih konsep dari si cooperative learningnya itu kalau diterapin dalam mempelajari distri peluang yang kalian presentasiin tadi? Kasih. Baik, Ara, terima kasih. Kami tampung dulu ya. Pertama tadi apa ya? Dari siapa ya? Saya kelewat tadi.
Anissa, Ibu. Anissa Eh, nanya apa tadi? Bagaimana mengatasi kesulitan peserta didik dalam cooperative learning? Sama dengan yang pertanyaan Ina ya. Kalau kalau Inaya itu konsep cooperative learning diterapin di distribusi peluang gitu, Bu. Oke. Izin minta waktu untuk berdiskusi dulu ya, Bu. Baik, Ibu, izin menjawab pertanyaannya Anissa tadi. Bagaimana mengatasi kesulitan peserta didik dalam cooperative learning? Jadi itu di dalam kelompok itu pastiin dulu peserta didiknya memiliki kemampuan yang beragam, nanti jadi kayak bisa saling ngajarin gitu, tutor. Jadi terus habis itu si pendidiknya berikan panduan yang jelas terhadap tugas dan tujuannya, serta memonitor proses kerja kelompoknya, dan bisa dikasih kesempatan mungkin untuk saat berdiskusi bisa nanya kepada pendidiknya kalau mengalami kesulitan. Nanti pendidik akan mendorong peserta didik untuk mengatasi konflik yang mungkin jadi hambatan saat berdiskusi. Apakah sudah jelas, Anissa? Oke, sudah cukup jelas. Siti Fadila, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya izin menjawab untuk pertanyaan Fariha. Ara. Yang pertanyaannya itu bagaimana konsep cooperative learning diterapkan dalam mempelajari distribusi peluang. Jadi di dalam cooperative learning ini kan judulnya kooperatif, jadi saling bekerja sama gitu kan. Jadi peserta didik diminta untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk memahami konsep distribusi peluang. Nah, habis itu tiap-tiap kelompok bisa berdiskusi, terus saling sharing ide, terus mereka saling nyelesain soal-soal yang mungkin dari beberapa kelompok nggak bisa selesain. Jadi dengan mereka kerja secara kelompok-kelompok kecil dan saling berbagi jawaban, jadi mereka bisa lebih memahami soal tersebut gitu. Apakah terjawab, Para? Iya, oke. Makasih banyak penjelasannya, Kori. Makasih juga, Ra. Untuk selanjutnya, pertanyaan Meta tadi, apa peran pendidik dalam discovery learning ini? Seperti yang tadi yang ditanyain Nisa tadi kan, pendidik itu memonitor proses kerja kelompok dan memberi dorongan. Nah, jadi pendidik itu berperan sebagai fasilitatornya, kayak membantu memberikan apa ya, kayak misal peserta didiknya ada nanya, nah mungkin pendidiknya bisa membantu gitu, kayak memancing peserta didik untuk berpikir sesuai jawaban yang ada dan memberikan rangsangan dan memastikan peserta didik tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Apakah sudah jelas, Meta? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Yang terakhir, saya ingin menjawab pertanyaan dari Fariha, yaitu mengapa discovery learning efektif untuk memahami distribusi peluang. Jadi discovery learning ini mendorong peserta didik untuk menemukan konsep atau aturan distribusi peluang untuk melakukannya melalui eksplorasi atau percobaan secara langsung dengan dadu, koin, dan lain-lain. Nah, jadi itu peserta didik tuh bisa melakukan simulasi dengan mencoba hal-hal tersebut dengan benda yang ada di sekitarnya. Terus mereka bisa memahami peluang dengan menarik kesimpulan dari apa yang mereka lihat secara langsung. Seperti itu sih. Apakah sudah terjawab, Fariha? Sudah, Kori. Terima kasih. Baik, terima kasih Fariha. Kepada Bu Hani, apakah ada tambahan? Oke, kita mulai lagi dari ini ya, sama kayak tadi model pembelajaran. Ini saya lihat model pembelajarannya dipakai sampai 3 atau 4 tadi ya. Sementara setiap model pembelajaran itu kan harusnya punya sintaks masing-masing. Jadi yang mana yang dipakai pada proses pembelajaran? Coba cek kembali modelnya. Tatap muka itu nggak masuk ke model ya. Kalau model tuh ada sintaks-sintaksnya. Itu bentuk apa namanya? Kalau di kuliah tuh bentuk pertemuannya apa kayak gitu. Tatap muka secara langsung kah? Atau melalui tatap maya kah? Seperti itu. Jadi model apa? Bukan model. Apa namanya tuh? Tipe pembelajarannya seperti apa kayak gitu. Bukan termasuk model yang punya sintaks-sintaks yang harus dibuat dalam kegiatan inti. Kemudian, nah terus ada kooperatif tuh, ada metode model discovery, terus ada di bawahnya metode ya. Oke. Lalu ada pendekatan. Nah, model mana yang digunakan? Sebenarnya kooperatif tuh banyak sekali ya, ada beberapa tipe model kooperatif. Nah, tipe yang mana pula yang dipakai di kegiatan inti itu? Izin menjawab ya Ibu. Jadi kalau menurut kami tuh kita tuh pakai kooperatif yang kayak dia kooperatif itu kan kayak kerjasama ya Bu. Jadi tuh dari kan tadi kan kita ininya LKPD ya Bu, asesmen awalnya tuh. Jadi dari LKPD itu mereka nanti kan dibuat kelompok kecil kayak teman sebangku aja. Terus nanti kalau misalnya mereka ngerasa kesulitan mereka bisa nanya ke kelompok lain atau teman sebangku lainnya kayak gitu sih Bu. Jadi gini, kalau model tuh harus jelas tahapan-tahapannya begitu. Jadi kalau tahapannya sudah jelas, kalau ada 2 model, gimana tuh mau cara mensinkronkannya tuh satu sama lain. Jadi maksud saya, di minggu kemarin saya juga udah komen tentang ini ya. Eh, kalau misalnya ya kooperatif tuh pastilah berkelompok ya, bekerja sama. Kan namanya juga kooperatif gitu. Kemudian maksud saya eh, model atau tahapan apa yang memang secara garis besar itu dipakai secara keseluruhan di tahapan pembelajaran ini. Itulah yang dimasukkan ke kegiatan inti. Nah, tahap tahap 1, tahap 2, tahap 3, kemudian seterusnya itu tahapan apa? Discovery. Tahapan apa itu? Iya Ibu, mereka masuknya discovery. Discovery apa saja tahapannya, sintaksnya? Benar nggak seperti itu? Yang nomor 3 tadi apa tahapannya? Pengumpulan data, Ibu. Pengumpulan data. Ya, yang pertama, Yang pertama, pemberian tangan ya. Atau pernyataan masalah.
Simulasi, Bu. Kenapa? Simulasi. Halo, coba keraskan sedikit suaranya. Simulasi, Bu. Oke, kemudian simulasi atau rangsangan ya. Benar. Kalau yang kedua, Identifikasi masalah. identifikasi masalah. Nah, berarti model yang digunakan itu adalah model discovery. Sintak-sintak yang dipakai ini adalah sintaks discovery nih. Coba lihat setelah itu, setelah pengumpulan data itu ada menarik kesimpulan atau generalisasi. Pengolahan data, Ibu. Oh iya, pengolahan data dulu ya, kesimpulan terakhir. Pengolahan data, kemudian yang berikutnya pembuktian. Pembuktian dan kesimpulan. Baru dari kesimpulan yang terakhir. Nah, berarti ini sintak yang digunakan sintak discovery learning atau sintaks penemuan gitu ya. Iya. Jadi nanti yang tidak terpakai tidak usah dibuat di model pembelajaran itu. Nah, kemudian berikutnya saya cek nih di apa folder-folder kelompok lain tuh pasti ada bahan ajarnya, baik berupa PPT ataupun berupa modul ajar. Kelompok ini kok nggak ada? Karena kita bahan ajarnya pakai buku paket aja, Ibu. Terus Kalau kesepakatan dengan Bu Pipit bagaimana? Kok yang lainnya ada? Kenapa kelompok ini aja yang nggak ada nih? Kelompok lainnya bikin semua loh. Saya cek sampai kelompok berapa tadi tuh? 3 kelompok terakhir saya cek ada semua. Nah, nanti ditambahkan ya. baik, Ibu. Kemudian asesmen awal. Kok asesmennya berupa LKPD? LKPD itu kan suatu bahan ajar. Kalau ada soal di LKPD yang akan digunakan sebagai asesmen itu tidak jadi masalah. Ini jangan LKPD sebagai asesmennya. Yang bagian mananya. Lalu kalau misalnya LKPD dijadikan asesmen, kemudian latihan siswa yang dipakai apa? Bukannya LKPD itu digunakan terakhir ya setelah mereka selesai belajar materi. Kenapa jadi asesmen awal? Kami di sini LKPD buat bagian mereka discovery-nya gitu, Bu. Berarti kan bukan ini asesmen awal. Asesmen awal itu untuk melihat apa kemarin saya terangkan. Untuk mengetahui siswa tentang pengetahuan materi sebelumnya ya, Ibu. Jadi untuk melihat sejauh mana kesiapan siswa untuk belajar pada hari itu ya. Bisa jadi materi yang sebelumnya atau bisa juga materi prasyarat yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Nah, kayak gitu. Jadi kalau LKPD itu dipakai setelah mereka belajar materi. Jadi mereka diskusikan atau selama proses pembelajaran itu LKPD dipakai juga bisa ya. Misalnya untuk dalam diskusi kelompok misalnya. Jadi bukan dipakai sebagai soal LKPD bukan sebagai asesmen awal. Itu. Lalu LKPD kan juga bukan suatu ini ya. Maksudnya LKPD itu suatu bahan ajar gitu, bukan bentuk instrumen. Jadi kalau misalnya mau bikin soal ya ada soal tersendiri untuk asesmen awal. Gitu ya kelompok 14. Nanti diperbaiki. Ini banyak PR-nya kalau seperti ini. Kemudian eh, tadi saya lihat ada asesmen apa lagi tadi? Coba dicek asesmen apa aja yang dipakai? Asesmen formatif sama asesmen sumatif. Nah, ini pertemuannya untuk berapa kali yang dibuat di modul ini? Untuk satu kali pertemuan, Ibu. Nah, satu kali pertemuan. Tahu tidak perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif? Ini sudah diterangkan juga nih pada pertemuan sebelumnya. Pernah juga saya komentari kelompok yang lain tentang ini. Coba siapa yang bisa jelasin apa itu perbedaan antara asesmen formatif sama asesmen sumatif dari kelompok lain juga boleh. Mungkin izin menjawab, Ibu. Ya, silakan.
Asesmen formatif itu bisa dilaksanakan di tengah-tengah pembelajaran tujuannya untuk umpan balik. Suaranya putus-putus, Gayu. Cek apakah terdengar Ibu? Nah, oke, sekarang udah. Apakah untuk yang asesmen formatif itu bisa dilaksanakan di tengah-tengah pembelajaran tujuannya untuk mencari tahu seberapa berhasilkah terus untuk umpan balik pembelajaran berikutnya. Kalau asesmen sumatif itu di akhir biasanya untuk mengukur ketercapaian apakah si siswa ini sudah mencapai tujuan pembelajarannya atau tidak, biasanya juga untuk memutuskan Iya. di Jadi asesmen salah sumatif. satu contoh asesmen sumatif itu apa, Gayu? Kalau dulu ujian nasional, terus mungkin Hmm, kalau sekarang UAS, oke, betul. UAS. Kalau formatif, kelompok Gayu tadi pakai asesmen formatif tuh. Asesmen formatifnya berupa apa tadi yang disebutkan? Soal latihan, Ibu. Bukan, dari kelompoknya Gayu. Kalau kelompok ini mau pakai latihan ya. Kelompok Gayu tadi menyebutkan asesmen apa? Si ini ya, Zidan yang nyebutin tadi ya. Apa asesmen formatif kelompok Zidan? Udah nggak ada lagi nih orangnya. Ya lah, secara garis besar ya seperti yang dijelaskan Gayu tadi ya, kalau asesmen formatif itu bisa kita lakukan kapan saja ya. Jadi selama proses pembelajaran itu bisa dilakukan. Nah, contoh yang disebutkan oleh kelompok 14 tadi berupa latihan. Nah, itu bisa kemudian diskusi atau apa kerja kelompok kayak gitu itu juga bisa jadi asesmen formatif. Kemudian kayak PR tuh setiap kali pertemuan itu juga bisa atau ulangan harian juga bisa ya. Nah, kemudian kalau asesmen sumatif kan sifatnya menyeluruh gitu kan. Kita mengakses semua kegiatan siswa itu dari awal sampai akhir. Nah, kita akses melalui soal misalnya di ujian akhir semester. Atau kalau dulu tuh ujian nasional ya betul bisa itu sebagai salah satu contohnya. Nah, jadi kalau cuma untuk satu kali pertemuan itu tidak tepat kalau menggunakan asesmen sumatif. Jadi yang digunakan itu adalah asesmen formatif. Kecuali kalau misalnya ya babnya udah selesai semuanya nih. Oke, mau pakai asesmen sumatif bisa tuh untuk mengakses satu bab itu. Gitu ya kelompok 14 Iya, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. dari saya cuman itu. Ntar saya cek lagi ya. Udah mau maghrib sih dan mau baru sholat asar nih. Ya Bu, mohon maaf tadi soalnya saya kan mulai zoomnya pas lagi di jalan. Eh, baik, ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Ada lagi yang mau bertanya? Adinda tuh. Apa pertanyaannya Adinda untuk kelompok 14? Oh, maaf Ibu, bertanya ke Bu Ani terkait tugasnya, tugas Oh ya, kelompok. boleh. Kalau Silakan. dari Bu Pipit kemarin itu tidak ada spesifik untuk meminta buat bahan ajar yang berupa PPT gitu, Ibu. Jadi apakah untuk sekarang perlu ditambahkan seperti itu? Karena saya cek tuh Kalau kelompok-kelompok sebelumnya tuh udah ngumpulin. Coba ya, saya cek lagi ya. Tadi saya cek sampai ke belakang sampai kelompok 11. Itu mereka ngumpulin ini semua nih, bahan ajar. Nah, tuh, kelompok 10 juga. kalau dari tugasnya Bu Pipit itu mencari tentang kesulitan, kemudian inovasi dan membuat rancangan pembelajaran seperti itu, Ibu. Jadi tidak ada lengkapnya tentang apa aja itu tidak ada dari Ibu Pipit kemarin. eh Menyesuaikan dengan teman-teman yang sebelumnya aja ya. Soalnya nih, saya cek sampai kelompok 8 sejauh ini ada juga nih. Ada kelompok 8 nggak bikin ya. Eh, izin menambahkan boleh nggak Bu? Silakan. Untuk Bu Pipit sendiri biasanya eh, ya, untuk Bu Pipit sendiri biasanya beliau itu cenderung terbuka Bu. Jadi selama kita nggak menanyakan hal spesifik, ya bebas aja gitu. Jadi sebenarnya tidak ada aturan bahan ajarnya harus berupa PowerPoint atau bagaimana sih Bu? Oke, kalau begitu saya juga nilainya dari apa yang dikumpulkan saja ya.
baik. Boleh terbuka. Jadi saya nilainya dari apa yang dikumpulkan aja. Kemudian izin bertanya, Ibu. Kan Oke. biasanya kalau saya yang buat modul ajar itu termasuk bahan ajar seperti PPT, LKPD itu saya masukkan di modul ajar. Nah, untuk sekarang apakah bisa seperti itu atau filenya dibedakan sendiri? KPD dimasukkan ke modul ajar. Boleh-boleh aja dibuat satu seperti itu, tidak masalah. Asalkan isinya lampir. Itu kan termasuk lampiran ya sebenarnya. Mungkin kelompok-kelompok lain itu karena nggak mau kepanjangan, terus lampirannya di luar gitu. Tidak masalah seperti itu, asal lampirannya lengkap. Kemudian kayak yang saya bicarakan tadi tuh seperti apa namanya instrumen tadi tuh sama rubrik penilaiannya itu tuh harus ada juga tuh ya. Ini Baik, rubrik Ibu, penilaian terima juga kasih. belum ada di kelompok 14 nih. Nah, terakhir kan ada ini ya beberapa komentar dari saya. Nah, nanti perbaikannya eh, dikirim ke link yang sama ya. Baik, Ibu. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau untuk ujian akhir semester kan nggak ada kan? Ya, Ibu, nggak ada, Ibu. Cuman UTS aja. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk hari ini. Saya mohon maaf hari ini sebenarnya kan kalian sebenarnya jadwal daring luring itu gimana sih? Saya 2 minggu berturut-turut kemarin itu luring terus tuh jadwalnya. Tapi kelas ini malah daring terus 2 minggu berturut-turut. Pas saya daring malah jadi luring. Kelas B itu luringnya di pekan ganjil, Bu. Dan hitungannya dari setelah UTS. Oh gitu. Minggu depan jadinya apa? Daring. Minggu depan memang daring. Oke, minggu depan daring. Berarti minggu berikutnya lagi luring ya. Ya, Bu. Baiklah, kalau begitu terima kasih untuk kehadiran pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga ilmunya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Salam, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Live ya.